Pelajaran Sekolah Sabat, Selasa 8 Juli 2025, pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Nama Tuhan. Bacalah Keluaran 3 ayat 13 sampai 22. Mengapa Musa ingin mengetahui nama Allah dan apa arti penting dari namanya? Saya baca dalam Keluaran 3 ayat 13 sampai 22. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus Aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus Aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, telah menampakkan diri kepadaku, serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi, dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Eheje Asher Eheje, yang secara harfiah berarti aku akan menjadi siapa aku akan menjadi, atau aku adalah aku. Dalam Keluaran 3 ayat 12, Tuhan menggunakan kata kerja Eheje yang sama dengan ayat 14 ketika Dia menyatakan kepada Musa, aku akan menjadi bersamamu. Ini berarti bahwa Allah itu kekal. Dia adalah Allah yang transenden, sekaligus Allah yang imanen, dan Dia tinggal bersama mereka yang menyesal dan rendah hati dalam roh. Yesaya 57 ayat 15. Nama Allah, Yahweh, diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Inggris biasanya sebagai The Lord. Telah dikenal oleh umat Allah sejak awal, meskipun mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Musa juga mengenal nama Yahweh, tetapi seperti orang lain, ia tidak mengetahui makna yang sebenarnya. Pertanyaannya, siapakah namamu? Adalah sebuah pertanyaan tentang makna yang lebih dalam. Petunjuk yang sangat membantu adalah dalam Keluaran 6 ayat 3, di mana Tuhan menyatakan, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa,
tetapi dengan namaku, Tuhan, aku tidak menyatakan diriku sepenuhnya kepada mereka. Keluaran 6 ayat 2. Ini tidak berarti bahwa Adam, Nuh, Abraham, dan para bapa leluhur tidak mengenal nama Yahweh. Sebaliknya, ini berarti bahwa mereka tidak mengetahui maknanya yang lebih dalam. Namanya Yahweh menunjuk pada fakta bahwa Dia adalah Allah pribadi, Allah umatnya, Allah perjanjian. Dia adalah Allah yang dekat dan intim yang campur tangan dalam urusan manusia. Allah yang maha kuasa adalah Allah yang secara ajaib campur tangan dengan kuasanya. Tetapi Yahweh adalah Allah yang menunjukkan kuasa moralnya dengan kasih dan perhatian. Dia adalah Allah yang sama dengan Elohim, Allah yang perkasa, kuat, transenden, Allah semua orang, penguasa alam semesta, pencipta segala sesuatu. Tetapi aspek-aspek yang berbeda dalam hubungannya dengan umat manusia diungkapkan oleh nama Yahweh itu sendiri. Mengenal nama atau memanggil nama Tuhan bukanlah sesuatu yang ajaib. Ini adalah tentang proklamasi namanya, yang berarti mengajarkan kepada orang lain kebenaran tentang Tuhan dan keselamatan yang Dia tawarkan kepada semua orang yang datang dengan iman. Seperti yang dikatakan Yoel, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel 2 ayat 32. Dengan cara apakah dalam hidup Anda sendiri Anda telah mengalami kedekatan dan keintiman dengan Yahweh yang Dia inginkan dengan semua orang yang berserah kepadanya? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Selasa 8 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.